teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi untuk diagnosis gangguan mental. Yang pertama ada DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. DSM ini merupakan acuan yang digunakan secara universal di Amerika untuk mendiagnosa gangguan kejiwaan. Diagnosis pada DSM ini dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah penyusunan gejala yang digunakan untuk prognosis. Yang kedua adalah memberi nama atau label yang kemudian digunakan pada terapi seperti farmakoterapi, psikoterapi, maupun konseling. Yang ketiga membedakan dengan gangguan kejiwaan yang lain yang digunakan untuk tindak lanjut. Perkembangan klasifikasinya adalah yang pertama pada tahun 1939 World Health Organization atau WHO menambahkan gangguan mental dalam ICD atau International Classification of Diseases. Yang kedua, American Psychiatric Association menyusun DSM atau Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder pada tahun 1952 dan dipublikasikan oleh WHO pada tahun 1969. Selanjutnya ada DSM-3 pada tahun 1980 dan DSM-3 revisi pada tahun 1987. Selanjutnya dikeluarkan lagi DSM-4 pada tahun 1988 dan DSM-4 Text Revision pada tahun 2000. Yang terakhir adalah DSM versi kelima yang dikeluarkan pada tahun 2013. Perbandingan penggolongan pada DSM. DSM 1 dan 2 masih menggunakan istilah neurosis yang mengacu pada teori psikodinamika. Sejak DSM 3 atau 1980, dihilangkanlah istilah neurosis yang kemudian diganti dengan gangguan kecemasan dan mood. Gangguan digolongkan berdasarkan ciri-ciri klinis pada pola perilaku tertentu, bukan atas mekanisme teoritis yang mendasarinya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari DSM. Yang pertama, menggunakan kriteria diagnostik yang spesifik. Klinisi atau konselor mendiagnosis dengan cara mencocokkan perilaku konseli dengan kriteria yang menggambarkan pola perilaku abnormal tertentu. Kriteria diagnostik dideskripsikan melalui ciri-ciri esensial atau kriteria yang harus ada supaya diagnosis dapat ditegakkan, dan ciri-ciri asosiatif atau kriteria yang sering diasosiasikan dengan gangguan tapi tidak esensial dalam penegakan diagnostik. Yang kedua adalah pola perilaku abnormal yang mempunyai ciri-ciri klinis yang sama dikelompokkan menjadi satu. Tidak berdasarkan spekulatif teoritis tentang penyebabnya, dan pola perilaku yang ditandai dengan kecemasan digolongkan sebagai gangguan kecemasan. Yang ketiga adalah sistem multi-aksial. International Classification of Diseases. International Classification of Diseases ini buku yang berisi tentang segala klasifikasi untuk semua penyakit yang dikenal di dunia, disusun oleh WHO dan menggunakan kode alfanumerik atau gabungan antara huruf dan angka. Konsep gangguan mental pada ICD adalah sindrom atau pola perilaku seseorang yang secara klinis cukup bermakna dan secara khas berkaitan dengan gejala penderitaan atau hendaya di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Pada ICD ini, gangguan jiwa terdapat pada chapter 5, Mental and Behavioral Disorders. Rumusan konsep gangguan jiwa pada ICD. Yang pertama, adanya gejala klinis yang bermakna berupa sindrom atau pola perilaku, sindrom atau pola psikologis. Yang kedua adalah gejala klinis yang menimbulkan penderitaan atau distress seperti rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tentram, terganggu, disfungsi organ tubuh, dan lain-lain. Yang ketiga adalah gejala klinis yang menimbulkan disabilitas atau disability yang terkait dengan kegiatan sehari-hari seperti mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, dan sebagainya. Sistem klasifikasi dan konsep gangguan mental atau DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, disusun oleh APA atau American Psychiatric Association khusus untuk gangguan jiwa. Penomoran dalam DSM hanya menggunakan angka. Konsep gangguan mental dalam DSM adalah
clinically significant behavioral or psychological syndrome or pattern that occurs in an individual and associated with present distress, yaitu sindrom behavioral atau psikologis yang signifikan secara klinis yang terjadi pada individu dan berasosiasi atau terkait dengan penderitaan yang dirasakannya sekarang. Yang ketiga ada sistem klasifikasi dan konsep gangguan mental atau PPDGJ, pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa, disusun oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Diagnosis gangguan mental disusun dalam blok diagnosis berdasarkan ICD, yaitu pada penomoran kode, sistem klasifikasi, alfanumerik, dan istilah-istilah teknis yang digunakan. Pada sistem diagnosis multiaksial, PPDGJ 3 mengikuti sistem dari DSM-3. Konsep gangguan mental menurut PPDGJ adalah keterbatasan untuk melakukan aktivitas pada tingkat personal yang ditandai dengan adanya gejala klinis yang bermakna, sindrom atau pola perilaku dan psikologis yang dapat menimbulkan penderitaan dan ketidakberdayaan. Proses diagnosis gangguan jiwa. Yang pertama adalah anamnesis yang berisi seperti alasan berobat, riwayat gangguan sekarang, riwayat gangguan terdahulu, riwayat perkembangan diri, serta latar belakang sosial, keluarga, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, dan sebagainya. Setelah dilakukan anamnesis, dilakukan tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik atau diagnostik, pemeriksaan status mentalis, laboratorium, radiologi, dan evaluasi psikologis. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya akan dilakukan diagnosis, meliputi aksis 1, 2, 3, 4, dan taraf fungsi. Selanjutnya, setelah dilakukan diagnosis, akan dilakukan terapi seperti farmakoterapi, psikoterapi, terapi sosial, terapi okupasional, dan konseling. Setelah dilaksanakannya terapi, langkah yang terakhir adalah tindak lanjut, meliputi evaluasi terapi, evaluasi diagnosis, dan sebagainya. Rumusan diagnosis adalah anamnesis atau data subjektif, yaitu data yang diperoleh dari klien atau konseli, ditambah dengan pemeriksaan atau data objektif yang diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan oleh konselor atau klinisi. Sebelum masuk ke pembahasan PPDGJ, saya akan menyebutkan tentang instrumen diagnosis gangguan jiwa internasional. Yang pertama ada the ICD-10, Classification of Mental and Behavioral Disorders, Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines yang dipublikasikan atau disusun oleh WHO pada tahun 1992. Yang kedua ada DICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders, Conversion Tables between ICD-8, ICD-9, and ICD-10 yang juga disusun oleh WHO pada tahun 1992. Yang ketiga ada Lexicon of Psychiatric and Mental Health Terms, second edition yang juga dikeluarkan oleh WHO pada tahun 1994. Selanjutnya ada Composite International Diagnostic Interview 1.1 atau CIDI yang juga disusun oleh WHO pada tahun 1993. Yang kelima ada DSM-4 atau Diagnostic Statistical Manual of Mental and Behavioral Disorders yang disusun oleh APA dan dipublikasikan pada tahun 1994. Yang keenam ada DCR-10 atau DICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorder Diagnostic Criteria for Research yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 1994. Yang ketujuh ada ICD-10, DCR-10, Pocket Guide to the ICD-10, Classification of Mental and Behavioral Disorders with Glossary and Diagnostic Criteria for Research, yang juga dikeluarkan oleh WHO pada tahun 1994. Selanjutnya PPDGJ. Indonesia memiliki PPDGJI dan SPPDGJI yang merupakan terjemahan bab 5 atau chapter 5 dalam bahasa Indonesia. PPDGJI digunakan pada RSK Jiwa dan Direktorat Gangguan Jiwa Departemen Kesehatan. PPDGJ yaitu pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia.
PPDGJ 3 merupakan alat bantu utama penegakan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia. Disebut di dalam PPDGJ 3 bahwa diagnosis adalah kunci terapi. Penegakan diagnosis yang benar mengarahkan upaya terapi yang tepat. Di samping mempunyai arti klinis, sebutan diagnosis yang dibakukan dengan nomenklatur, kodifikasi, serta klasifikasi merupakan instrumen penting bagi komunikasi medis antar pakar yang terlibat dan juga akan mempermudah pengelolaan data bagi kepentingan statistik dan epidemiologi. SPPDGJ 3, yaitu suplemen PPDGJ 3. Buku yang disusun sebagai pelengkap untuk mempermudah penggunaan PPDGJ 3 dengan melengkapi beberapa informasi tambahan terkait diagnosis, klasifikasi, dan nomenklaturnya. Perbedaan dasar antara PPDGJ 2 dan PPDGJ 1. Sistem kode alfanumerik memberi cakupan yang lebih luas, deskripsi klinis dan pedoman tanpa kriteria. Ada istilah yang tidak digunakan lagi diantaranya psikosis, neurosis, psikosomatik, psikogenik, endogenik. Sedangkan istilah dua gangguan jiwa atau gangguan mental tetap dipertahankan untuk menggantikan dan menghindari penggunaan penyakit jiwa atau mental disease atau mental illness. Diagnosis dan evaluasi multiaksial yang disempurnakan, dan yang terakhir pengelompokan dalam blok diagnosis lebih mudah. Peristilahan dan singkatan istilah-istilah yang digunakan di dalam buku ICD-10 atau PPDGJ 3 ditetapkan. Yang pertama, disorder adalah gangguan, disease, illness adalah penyakit, clinical description adalah gambaran klinis, diagnostic guidelines adalah pedoman diagnostik, undifferentiated atau yang tidak terinci, behavior atau perilaku, conduct atau tingkah laku, anxieties, onset dan onset. Classification atau penggolongan, transient atau sementara, block, group atau kelompok, impairment atau hendaya, disability atau disabilitas, handicap atau cacat, dissociation atau disosiasi, multiple, dan oppositional disorder atau gangguan sikap yang menentang. Beberapa singkatan yang distandarisasi yang digunakan dalam buku ICD-10 dan PPDGJ 3. YDT atau yang ditentukan untuk menggantikan istilah specified. YTT atau yang tidak ditentukan untuk menggantikan istilah unspecified atau non-otherwise specified atau NOS. YDK yang diklasifikasikan di tempat lain untuk menggantikan istilah classified elsewhere. YTK yang tak diklasifikasikan di tempat lain untuk menggantikan istilah not elsewhere classified atau NEC. SSP atau susunan saraf pusat. LIR, istilah prefiks untuk menyatakan like dalam bahasa Inggris berarti sejenis. Misalnya, morphine-like substance atau zat LIR morphine. Schizophrenia-like atau LIR schizophrenia. NIR, istilah prefiks yang menyatakan un dalam bahasa Inggris yang menyatakan tidak. Hierarki diagnosis. Urutan hierarki adalah urutan organisasi yang bersifat vertikal dari atas ke bawah dengan pengertian bahwa yang terletak di atas mengandung unsur yang mempunyai kelebihan dan spesifik dari yang lebih di bawah. Urutan diagnosis adalah menurut tingkat organicity, dari diagnosis yang bersifat organik ke arah yang bersifat non-organik atau psikologis, edukatif, psikodinamik. Nomor di dalam PPDGJ 3 atau IDC-10 disusun secara berurutan sesuai hierarki tersebut. Urutan hierarki kategori gangguan jiwa juga berdasarkan konsep ini. Kita mengetahui seringkali upaya penegakan diagnosis gangguan jiwa sukar karena yang pertama, banyak sekali gangguan jiwa mempunyai gejala-gejala yang serupa, misalnya sukar tidur, gelisah, palpitasi, dan lain-lain. Yang kedua, jumlah gangguan jiwa ada ratusan macam. Standar urutan hierarki akan yang pertama, mempermudah pertimbangan berbagai kemungkinan diagnosis banding gangguan jiwa terkait kategori, karena masing-masing kategori secara urutan dari atas ke bawah memiliki keunikan khusus walaupun mempunyai persamaan gejala atau keluhan dengan kategori yang berada di bawahnya.
Yang kedua, mengurangi kemungkinan luputnya dari perhatian gangguan jiwa, walau jarang ditemukan, yang terletak di urutan hierarki lebih atas. Batasannya, suatu diagnosis atau kategori diagnosis baru dapat dipastikan setelah kemungkinan diagnosis atau diagnosis banding dalam kelas atau kategori di atasnya dapat ditiadakan secara pasti. Urutan hierarki kategori diagnostik gangguan berdasarkan PPDGJ 3 dan DSM-4. Yang pertama, gangguan mental organik. Yang kedua, skizofrenia, gangguan skizotipal, dan gangguan waham, serta gangguan psikotik yang lain. Yang ketiga, gangguan suasana perasaan atau mood atau afektif. Gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan yang berkaitan dengan stres. Dan yang kelima, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik. Selanjutnya, gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. Yang keenam, retardasi mental. Yang ketujuh, gangguan perkembangan psikologis. Dan yang kedelapan, gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada masa kanak dan remaja. Kode Z dan urutan hierarki blok diagnostik gangguan jiwa. Kode Z adalah faktor yang mengaruhi status kesehatan dan berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Kondisi tambahan yang mungkin merupakan fokus perhatian ada pada DSM-4. Urutan hierarki blok diagnostik gangguan jiwa. Yang pertama, gangguan mental organik termasuk gangguan mental simptomatik. Yang kedua, skizofrenia, gangguan skizotipal, dan gangguan waham. Yang ketiga, gangguan suasana perasaan atau mood afektif. Yang keempat, gangguan neurotik, gangguan somatoform, dan gangguan yang berkaitan dengan stres. Yang kelima, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik. Yang keenam, gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. Sindrom terkait budaya. PPDGJ 3 membedakan sindrom terkait budaya dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah yang tidak digolongkan sebagai gangguan jiwa karena tidak memenuhi definisi gangguan jiwa. Dan yang kedua yang tergolong sebagai gangguan jiwa karena memenuhi kriteria gangguan jiwa. Golongan ini selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, fenomena atau sindrom terkait budaya yang merupakan gejala atau nama lain dari gangguan jiwa spesifik. Yang kedua, fenomena atau sindrom terkait budaya yang merupakan gangguan jiwa spesifik. Pengelompokan dalam kategori 1 dan 2 tidak mudah dapat dilakukan karena sangat dipengaruhi oleh orientasi dasar pertimbangannya. Sindrom terkait budaya. Beberapa istilah yang berkaitan dengan fenomena aberasi perilaku atau kejiwaan yang dikenal di Indonesia atau yang mempunyai nama khusus yang terkait dengan budaya setempat antara lain. Yang pertama, amok atau kesambet. Episode disosiatif tunggal atau terbatas ditandai adanya periode kemurungan serta cetusan kekerasan, agresivitas atau perilaku yang menimbulkan malapetaka yang ditunjukkan kepada manusia atau objek lain. Gangguan berkomunikasi ditemukan di Indonesia, Malaysia, Laos, Filipina, Polinesia, Papua Nugini, Puerto Rico, dan pada suku Navajo. Yang kedua, babainan atau bebainan, kesurupan atau kemasukan roh. Fenomena episode dengan gejala, perubahan kesadaran, tingkah laku agitatif yang mendadak, disertai kebingungan, halusinasi, dan gejolak emosional. Cepat hilang dan diikuti periode amnesia, terkategori ke gangguan disosiatif YTT. Yang ketiga, kesurupan atau kemasukan possession. Perubahan kesadaran yang disertai tanda-tanda tergolong di dalam gangguan disosiatif, gangguan identitas disosiatif, atau gangguan disosiatif YTT. Di Indonesia ada yang menyebut kerasukan, kesambet, dan sebagainya. Kena guna-guna atau diguna-guna. Bertaraf waham, bertemakan niat jahat terhadap kesehatan atau kehidupan. Di Indonesia, penafsiran dilandasi kepercayaan setempat. Amerika Serikat, Afrika Amerika, Eropa Amerika, dan Karibia dikenal sebagai Malpues atau Brujeria di kalangan masyarakat Latin. Yang kelima, koro, episode ansietas yang kuat dan mendadak disertai ketakutan bahwa penis, vulva, puting, payudara akan mengerut dan masuk tubuh menghilang dan kemungkinan menyebabkan kematian. Keadaan bertaraf waham dan tergolong ke skizofrenia atau gangguan skizofreniform.
Asal kata koro diduga dari Cina, Sulawesi, Malaysia. Kaitan budaya dengan suku Asia Tenggara. Kata lain, Shuk, Shukyang, Suoyang, Cincinia Bemar, Lukco, kadang juga ditemukan di negara barat. Di ICD-10, koro diklasifikasi ke dalam kategori gangguan neurotik lainnya, YTD. Untuk koro tidak diusulkan kategori diagnosis sendiri. Untuk setiap kasus perlu pemeriksaan psikiatrik lebih lanjut perihal kemungkinan ada gejala lain pelengkap sindrom psikiatrik untuk memenuhi kriteria kategori diagnostik tertentu. Yang keenam, latah. Hipersensitivitas terhadap kejutan mendadak seringkali diikuti dengan ekopraksia, ekolali, kepatuhan, automatisme, serta perilaku disosiatif atau mempunyai keadaan Lear trance. Klinis, kaget oleh suara atau gerakan, segera bereaksi dengan mengucap kata secara berulang-ulang dan beruntun, seringkali berupa kata-kata kotor yang terkait organ kelamin, diikuti gerak meniru gerak orang lain, atau menjalankan instruksi tertentu secara otomatis, tanpa pengendalian. Pada perempuan setengah baya, dari kalangan sosioekonomi rendah dengan latar belakang pendidikan rendah. Pada ICD-10, latah masuk ke kategori gangguan neurotik lainnya atau YDT. Attack the nervous. Berteriak-teriak tak terkendali, serangan berulang, menangis, gemetaran, dada terasa panas menjalar ke kepala, agresi verbal atau fisik di kelompok masyarakat Latin, Karibia, Latin Amerika, dan Latin Mediterania. Yang kedelapan ada bilis dan kolera, dilatar belakangi kesal dan marah yang sangat besar di bangsa Latin. Buffy delirante, keadaan mendadak perilaku agitasi agresif, kebingungan yang mencolok, dan kegelisahan psikomotor. Kadang disertai halusinasi visual dan auditorik atau ide paranoid. Terjadi di Afrika Barat, Haiti. Episode menyerupai gangguan psikotik singkat. Yang ke-10 ada brain fog pada pelajar SLTA atau mahasiswa dalam menghadapi pelajaran di sekolah, mengingat dan berpikir. Keluhannya otak lelah. Gejala somatik tambahan adalah keluhan sekitar kepala dan leher meliputi nyeri, kencang seperti diikat, tegang, penglihatan kabur, panas atau rasa nyeri terbakar. Mirip gangguan ansietas, gangguan depresi, dan gangguan somatoform di Afrika Barat. Yang ke-11 ada DAG, ansietas berat dengan kekhawatiran hipokondrik yang berkaitan dengan pengeluaran mani, warna urin menjadi keputihan, serta perasaan lemas dan kelelahan. Di India, Sukraprameha dan Shenghui. Falling out atau blacking out, mendadak pingsan terjadi tanpa tanda-tanda, terkadang didahului rasa pusing atau melayang, tergolong ke gangguan konversi atau gangguan disosiatif di Amerika Serikat dan kelompok masyarakat Karibia. Yang ke-13 ada ghost sickness, preokupasi dengan kematian dan orang yang sudah meninggal, mimpi buruk, lemas atau lelah, rasa terancam, anoreksia, pusing, rasa mau jatuh atau pingsan, takut, cemas, halusinasi, kehilangan kesadaran, kebingungan, merasa tak berguna dan seperti kehabisan napas, dan rasa terjepit. Kadang dikaitkan dengan sihir di suku Indian Amerika. Hwapyong atau Hwapyong, sindrom amarah atau anger syndrome, menahan amarah. Gejala meliputi asomnia, kelelahan, panik, takut, ancaman kematian, afek yang disforik, gangguan pencernaan, anoreksia, sesak napas, palpitasi, badan sakit dan nyeri menyeluruh, dan perasaan seperti ada yang mendesak di ulu hati atau epigastrium di Korea. Lokura, psikotik kronis yang berat, diduga ada kaitan dengan kepekaan herediter akibat kesulitan hidup yang bertubi-tubi atau gabungan kedua hal tersebut. Gejalanya adalah inkoherensi, agitasi, halusinasi visual dan auditorik, ketidakmampuan untuk menaati aturan dalam interaksi sosial, perilaku yang tidak dapat diduga, kemungkinan tindakan kekerasan di imigran Latino di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Mal de ojo, Spanyol, atau evil eye, Inggris, pada anak-anak. Gangguan tidur tidak teratur, menangis tanpa sebab yang jelas, diare, muntah-muntah, dan demam pada anak-anak atau bayi. Kadang bisa terjadi pada orang dewasa.
di Mediterania, kawasan Laut Tengah, dan bagian lain dunia. Yang ke-17 ada nervios, kepekaan umum terhadap pengalaman stres kehidupan dan juga untuk sindrom yang terjadi oleh berbagai kesulitan hidup. Mencakup rentang kondisi yang luas mulai dari tekanan emosional, keluhan somatik, sampai pada kondisi malfungsi. Gejalanya sakit kepala, nyeri otak, mudah tersinggung, gangguan perut, gangguan tidur, kegelisahan, mudah menangis, sulit berkonsentrasi, gemetaran, kesemutan, dan mareos atau pusing dengan kadang-kadang disertai serangan seperti vertigo pada Latino di Amerika Serikat dan Amerika Latin. P. Block episode disosiatif akut atau mendadak yang disertai gejala gaduh gelisah yang hebat selama kurang lebih setengah jam dan seringkali diikuti serangan kejang, konvulsif, dan koma yang dapat berlangsung sampai 12 jam. Selama serangan, yang bersangkutan dapat merobek bajunya, merusak barang, memaki dengan kata kotor, makan feses, keluar dari tempat berlindung, melakukan hal irasional atau bahaya lain. Biasanya diikuti dengan amnesia total mengenai keadaannya. Di Eskimo, daerah Arktik dan subarktik. Yang ke-19 ada Qigong Psychotic Reaction, episode akut dan terbatas dengan gejala disosiasi paranoid atau gejala psikotik non-psikotik lainnya setelah mengikuti Qigong atau kegiatan untuk peningkatan energi vital di kalangan masyarakat Cina. Yang ke-20 ada root wart, gangguan atau gejala-gejala ansietas menyeluruh, keluhan gastrointestinal, mual, muntah, diare, kelemahan, pusing, dan keluhan lain seperti perasaan takut diracun, takut dibunuh, yang di kalangan masyarakat tertentu diinterpretasikan sebagai akibat dari perbuatan sihir, ilmu hitam, teluh, guna-guna, vudu, atau perbuatan jahat orang lain. Individu yang terkena serangan harus ditolong oleh root doctor di Afrika, asal Eropa di bagian selatan Amerika Serikat, Karibia. Di kalangan Latin dikenal dengan Malcesto atau Brujeria, dan guna-guna di Indonesia. Yang ke-21 adalah sangi dormido atau sleeping blood. Rasa nyeri, laal, tremor, paralisis, konvulsi, stroke, kebutaan, serangan jantung, infeksi, dan keguguran. Di Portugis dari Cape Verde dan imigran asal di sini di Amerika Serikat. Shenjing Shuaiwo atau neurasthenia, kelelahan fisik dan mental, pusing, sakit kepala, nyeri lain, kesulitan berkonsentrasi, gangguan tidur, dan daya ingat melemah atau kehilangan ingatan. Bisa keluhan gastrointestinal, disfungsi seksual, peka, dan gejala-gejala lain menjurus ke gangguan saraf otonom di Cina. Xunhui, Taiwan atau Xunhui, Cina. Kondisi ansietas atau panik memuncak disertai keluhan somatik tanpa penyebab kelainan fisik. Pusing, sakit punggung, mudah lelah, lemah, insomnia, banyak mimpi, dan keluhan disfungsi seksual. Yang ke-24 ada Shinpyeong dari Korea, ansietas dan keluhan somatik yang diikuti fase disosiasi dan kerasukan roh nenek moyang. Yang ke-25 ada spell, dalam keadaan trans berkomunikasi dengan sanak keluarga yang sudah meninggal atau dengan roh. Kadang keadaan ini disertai perubahan kepribadian yang berlangsung singkat. Masyarakat setempat tidak menanggapi keadaan ini sebagai masalah medis. Di kalangan medis ini disalah tafsirkan sebagai episode psikotik di masyarakat Amerika, keturunan Afrika, dan Eropa. Yang ke-26 ada susto, fright atau soul loss. Setelah peristiwa menakutkan yang menyebabkan jiwa atau roh atau sukma meninggalkan tubuh atau raga dan mengakibatkan ketidakbahagiaan dan penyakit. Gejala bisa segera timbul, bisa juga baru terjadi beberapa tahun kemudian setelah mengalami ketakutan. Di Latino di Amerika Serikat, Meksiko, Amerika Tengah, dan Selatan. 27 ada Taijin Kyo Fusho. Perasaan takut bahwa fungsi badan menimbulkan ketidaksenangan, memalukan atau mengganggu orang lain, seperti penampilan, bau badan, ekspresi wajah, atau gerakan. Satu bentuk fobia terkait budaya Jepang, menyerupai fobia sosial. Kondisi termasuk ke sistem diagnostik gangguan jiwa di Jepang. Yang ke-28 ada ZAR,
Episode disosiatif dengan gejala berteriak, tertawa, membenturkan kepala ke tembok, menyanyi atau menangis, jadi apatis, menarik diri, tidak mau makan, tidak mau menjalankan tugas sehari-hari. Masyarakat menganggap ini sebagai kerasukan roh gaib di Ethiopia, Somalia, Mesir, Sudan, Iran, dan masyarakat di Afrika Utara dan Timur Tengah.